Hai, halo pemirsa, apa kabar? Dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya saya DK, Doni The Kaiser, bisa kembali hadir menyapa Anda sekeluarga. Tentu saya selalu berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan selalu berbahagia. Apapun kondisinya harus selalu happy. Lagi nggak punya duit, happy. Karena kalau happy bisa ngundang duit. Negara lagi kacau balau pun harus happy, nggak usah pikir, sudah ada yang ngurusin. Apalagi kalau saya lihat Anda banyak yang ngikutin soal kasus ijazah Pak Jokowi kan. Nah, Anda mau di posisi yang mana, yang penting selalu happy. Lebih happy lagi karena hari ini saya kehadiran dua narasumber istimewa yang tidak jauh-jauh nih kalau kita bicara tentang sinetron yang tak berkesudahan soal ijazah Jokowi, kapan selesainya? lebih panjang daripada Dracin ya, pemirsa ya. Saya hadirkan dua tokoh yang juga berada dalam pusaran kisah itu. Tentunya kedua tokoh ini sudah tidak asing lagi, tapi izinkan saya perkenalkan beliau. Yang di sebelah kanan saya, beliau adalah seorang Bayangkara senior, mantan Wakapolri, Komisaris Jenderal Polisi Ugro Seno. Pak Ugro, apa kabar? Kabar baik, Mas Doni. Pak Ugro, happy birthday. Keberapa, Pak? 70. 17? 70. Yang bener, Pak. Nggak boleh hoax loh, Pak. Masa Bapak 70 tahun? Ya, 70 lebih sedikit lah. 70 kayak penampilan 55 ya, Pak ya? Apa rahasianya, Pak Ugro? Semangatnya aja. Oh, semangatnya ya. Iya. Positive thinking juga dong, Pak. Seperti yang tadi saya bilang, ya. Selalu ya. Ada apa aktivitas khusus misalnya jogging, olahraga, atau pantangan makan apa gitu? Kita jalan kaki aja. Jalan kaki? Kalau kita naik MRT, ya kalau mau olahraga, tiap stasiun berhenti. Oh. Nanti dari jalan kaki, dari ujung ke ujung, habis itu naik kereta api lagi, MRT. Oh gitu. Itu olahraga paling murah dan aman. Iya, betul-betul. Ya, mudah-mudahan di usia 70 tahun ini, Pak Ugro tetap selalu sehat. Amin. Selalu kritis. Amin. Ya. Amin. Dan tetap selalu, kalau saya undang, oke Pak ya. Siap Mas Doni, ya. Terima kasih. Di sebelah kanan Jenderal Ugro, ini juga tidak kalah senior. Zaman saya masih jurnalis junior, beliau sudah menjadi narasumber saya, karena dulu sempat lama sebagai peneliti di LIVI ya Pak ya. LIVI. Nah, beliau adalah Muhammad Sobari, budayawan yang sudah tidak asing lagi. Pak Sobari, apa kabar? Oh, alhamdulillah. Sehat? Baik. Oh, sehat. Hari ini yang ulang tahun, kemarin yang ulang tahun Pak Ugro, tapi yang ngasih hadiah ke saya Pak Sobari. Saya dapat buku 10 dari Pak Sobari, dan saya sudah izin nanti saya bagi ke perpustakaan ya Pak ya. Iya. Nah, terima kasih, tapi nanti harus ditandatangani Pak ya. Iya. Pak Sobari, apa kegiatan sekarang Pak? Oh, penganggur. Pengacara, pengangguran, banyak acara ya. Penganggur. Dari TV ke TV Pak Sobari? Ah, itu selingan. Selingan. Penganggur betul di rumah itu. Lebih nyaman, ngerokok, Iya. ngopi. Weh, ahli hisap toh. Iya. Oke, mari kita ngobrol. Saya ke Pak Ugro dulu, Pak Ugro. Soal yang sedang lucu-lucunya sekarang ini. Iya. Saya mau tahu dulu dari perspektif Jenderal Ugro, update terkait dengan perkembangan ijazah Pak Jokowi ini seperti apa, Pak? Iya. Jadi karena dari awal tidak ada yang melaporkan Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Atau Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Tapi ada dugaan ijazah palsu yang digunakan oleh Pak Jokowi atau timnya, kemudian mendaftarkan diri di KPU, baik Solo, Jakarta maupun di pusat. Ya kan? Nah, setelah diproses menjadi wali kota, gubernur, dan presiden, ada beberapa dialog politik lah. Di situ menyebutkan yang sering dikatakan Mas Roy Suryo CS kan, di situ berapa nilainya beliau dan sebagainya, itu menimbulkan curigaan. Akhirnya, muncul unggahan yang disampaikan oleh Dian Sandi pertama kali. Nah, itu yang melebar sampai sekarang. Jadi saya katakan seharusnya bisa laporan itu dilakukan oleh Polri. Karena Polri dalam Undang-Undang Pemilu itu kan sebagai berada dalam penegakan hukum terpadu Gakumdu. Jadi Polri harusnya bisa membuat laporan model A. Ada dugaan ijazah palsu yang digunakan oleh calon presiden itu, atau mungkin calon gubernur, calon wali kota. Nah,
Nah itu dibikin laporan model A, diperiksa saat itu untuk verifikasi dan sebagainya. Sehingga KPU sendiri juga di Solo, Jakarta dan di pusat tidak melakukan verifikasi faktual, membuat berita acara dari mana ijazah itu berasal. Nah akhirnya timbullah seperti ini. Ya, harusnya inisiatif itu timbul dari awal. Timbul dari awal, Dari polisi polisi sebagai alat sendiri. negara. Ya karena pesta demokrasi pemilu ini kan luar biasa. Iya, iya. Tapi kenapa Pak tidak dilakukan oleh polisi saat itu? Apakah ada tekanan? Apakah polisi belum nyampe ke situ atau gimana? Ya, ini persoalan ini kan cukup kompleks. Jadi waktu masih wali kota orang tidak banyak ribut. Waktu gubernur juga belum banyak ribut. Tapi begitu masuk di calon presiden, muncul isu-isu yang kaitan dengan kelulusan di Fakultas Kehutanan UGM, baru ribut. Iya, iya. Jadi seharusnya ya saya berharap Polri sebagai alat negara seharusnya segera mengambil alih aja, mengirim laporan polisi model A, diselidiki saja. Kita jangan melihat pasal 263 ayat satunya, ya kan? Tapi pasal 263 ayat 2, yaitu siapa yang menggunakan. Kalau itu tidak digunakan, ijazah yang diduga palsu, apapun yang diduga palsu tidak masalah ya. Iya, tapi karena digunakan apalagi untuk calon presiden, nah ini mungkin harus dilakukan upaya-upaya penegakan hukum, penyelidikan, sehingga dalam proses pemilu yang akan datang 2029 dan seterusnya itu tidak terjadi hal-hal seperti sekarang ini yang akhirnya melebar kemana-mana. Pesan Pak Ugro saya ingat terus, siapa tahu saya mau maju nyapres nanti. Ya, Kita siapin dari sekarang ya. Pak Ugro kan Anda diminta menjadi saksi ahli ya oleh Roy Suryo CS kan, dan katanya Anda juga adalah teman diskusi, mentor yang sering dimintai pendapat hukumnya gitu. Kenapa harus Anda Pak Ugro? Anda sekarang berada dalam posisi apa kalau dalam kasus ini? Iya, saya tetap berdiri sendiri, ya tetap kan? independen gitu. Saya di Polri juga bukan karyawan Polri. Saya di Polri adalah abdi negara, abdi bangsa, sesuai dengan apa yang saya dapatkan waktu saya dilantik menjadi perwira Polri. Topi saya itu, badge saya itu ada tulisan Rastra Sewa Kotama. Itu tribrata yang pertama dari Polri, yaitu abdi utama dari nusa dan bangsa. Sehingga saya tidak pernah mengabdi kepada siapapun pimpinan saya tidak mengabdi. Saya mengabdi pada negara dan bangsa, pada hukum yang ada. Jadi kalau orang melihat saya butuh sensasi, butuh perhatian, saya nggak butuh, saya bicara apa adanya. Kalau itu nggak cocok, bilang sebagai insan Bayangkara yang bukan Bayangkara Majapahit loh ya. Oh iya. Gitu. Saya Bayangkara adalah Bayangkara sesuai dengan saat Polri Bayangkara senior keluar ini. dari Kementerian Dalam Negeri seperti itu. Iya. Nah, saya posisinya sebagai aparat negara seperti itu. Jadi kalau saya nyatakan menurut undang-undang, menurut peraturan yang ada itu tidak benar, ya saya sampaikan pada pimpinan bahwa ini tidak bisa seperti itu. Harus berani mengatakan tidak. Kalau memang itu diatur oleh undang-undang, dinyatakan tidak seperti itu. Saya nanti akan menayangkan juga ada cuplikan dari Jenderal Ito ya. Dan kami juga sebenarnya sudah berusaha mengundang Pak Din Samsudin, tapi karena sampai saat kita mulai ngobrol ini beliau ternyata belum bisa hadir. Tapi saya ke Pak Sobari dulu. Nah, ini kalau sama Pak Sobari ini makomnya udah tinggi nih. Mungkin ada perspektif lain yang Anda lihat Pak Sobari terhadap kasus yang belum ketemu ujungnya ini seperti apa Pak? Mungkin keterlibatan saya pribadi dulu, dan keterlibatan itu menunjukkan sesuatu. Ada suatu perkara yang jika kita lihat dari sudut kepentingan akademik, itu matching dengan kehidupan saya, dengan pengalaman sebagai peneliti, dan saya menemukan 3 tokoh ini tidak berhenti-berhenti bertanya. 3 tokoh ini siapa aja Pak? Oh, Kanjeng Roy, Dr. Rismond, dan Dr. Latifa. 3 tokoh. Ini orang RRT itu? RRT. Beliau itu bertanya. Di dunia akademik saya senang sekali. Karena dunia akademik itu mekar karena pertanyaan. Ya, itulah. Mereka itu bertanya. Dan setiap kali menemukan jawaban,
Jawaban itu tidak menyelesaikan pertanyaan, muncul pertanyaan baru, melainkan menambah pertanyaan baru, dan itu merupakan suatu dinamika yang menggembirakan sekali. Artinya jenengan lihat ini dari perspektif akademisi. Saya melihat dari sudut itu. Bukan politik. Nah, saya tidak ingin melihat sebagaimana kalangan-kalangan tertentu memandang bahwa ini politik, sebagaimana kalangan pihaknya Pak Jokowi yang menuduh di balik itu ada orang besar. Itu kan sudah mengalihkan urusan-urusan akademik, urusan-urusan transparan yang menggairahkan dari sudut ilmu pengetahuan ini menjadi omong kosong, menjadi pergosipan politik. Tidak ada kelar-kelarnya ketika sesuatu yang begini transparan dari sudut akademik itu dicampur tangani warna-warni. Kalau sudah masuk ke sensasi politik itu nggak asik ya. Tapi kalau akademik ini seksi sekali berarti Pak. Buat saya tidak asik urusan gosip itu. Jadi gosip politik nggak bagi menarik. saya gosip is gosip. Gosip itu di sana. Itu gosip itu tempatnya orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Adapun yang memiliki pekerjaan itu mesti menyelesaikan pertanyaan ini. Tapi kan pertanyaan itu kan tidak akan pernah selesai. Ketika ada jawaban muncul pertanyaan baru, pertanyaan lainnya. Iya. Kemana ujungnya nih Pak? Itu secara filosofis. Tapi bagaimanapun sesuatu senantiasa ada akhirnya. Senantiasa ada akhirnya. Dan akhir itu kita mengerti dalam bahasa metodologi. Akhir itu akan kita temui jika pertanyaan kita ini telah menemukan jawaban sebagaimana yang kita bayangkan bahwa inilah jawabannya. Itu bahasa teknisnya itu kalau pakai bahasa Arab, jawaban-jawaban itu sudah merupakan sesuatu titik final yang soheh. Soheh itu kuat. Kuat ini menjawab kebenaran. Ketika sohih, tidak ada pertanyaan baru muncul dari situ. Ketika tidak ada pertanyaan baru muncul, kita sampai pada titik sohih. Ini sohih ini bahasa Arab, tapi sebenarnya bahasa akademiknya itu reliability dan validity. Dua hal yang valid. Sahih, Pak. Ya. Nah, ketika sudah sampai di situ, kita mesti punya keputusan. Hidup ini tidak boleh menjalar kemana-mana, kita harus memiliki suatu limit. Enough is enough. Jadi limit, ya sudah, kita mau mencari apa? Yang kita cari jawaban terhadap pertanyaan mengenai keaslian. Apakah keaslian itu dijawab oleh faktor-faktor yang digali bertahun-tahun ini? Apakah kesediaan untuk bertaruh, capek, melelahkan, diserang dan dituduh, ini jawabnya apakah ini? Nah, ada keputusan. Mereka sudah sampai keputusan ketika buku itu sudah selesai, Jokowi's White Paper. Itu mereka bilang urusan